Egy Maulana Fikri kembali menyita perhatian lewat pesta kemenangan FK Senika atas Basenova. Saat itu Egy berkontribusi dengan mengirimkan 2 assist dan gak heran kalau Egy kini jadi andalan FK Senika. Cetak Gol coba merangkumnya sebagai berikut. Diandalkan FK Senika. Sejak bergabung dengan FK Senika di bursa transfer kemarin, Egy langsung mencuri perhatian. Pasalnya, Egy mulai mendapatkan menit bermain yang lebih banyak dibandingkan klub sebelumnya di Lechia Gdansk. Saat membela Lechia Gdansk, Egy cuma mencatatkan total 11 pertandingan. Pada musim keduanya, Egy bahkan cuma diturunkan sebanyak 3 kali saja. Dari total 11 pertandingan tersebut, Egy juga cuma merampungkan total 132 menit. Jumlah tersebut tentu sangat sedikit mengingat Egy bertahan di Gdansk selama 3 musim. Beruntung hal ini nggak terjadi lagi saat Egy memperkuat FK Senika. Di Liga Slovakia musim ini tercatat kalau Egy sudah tampil sebagai starter dalam 2 laga berturut-turut. Pada laga menghadapi Ružomberok, Egy tampil selama 75 menit pertandingan. 15 menit sebelum waktu normal pertandingan, Egy ditarik keluar dan digantikan oleh Jakub Bakel. Berikutnya pada laga menghadapi Spartak Trnava, Egy tampil penuh dalam 90 menit. Spartak Trnava sendiri merupakan klub papan atas yang saat ini menempati peringkat 2 klasemen. Walaupun menghadapi tim yang lebih diunggulkan, Egy nggak minder dan tetap tampil percaya diri. Hal ini terbukti di mana Egy bermain apik dan beberapa kali mengirimkan umpan yang cantik. Pelatih FK Senika Pavel Suster juga memuji penampilan Egy Maulana Fikri. Pavel mengaku berkat keberadaan Egy, FK Senika bisa melakukan serangan-serangan yang berbahaya. Ditahan untuk masuk timnas. Pada bulan Oktober yang lalu, Egy berkesempatan untuk kembali memperkuat timnas Indonesia U23. Saat itu mereka dihadapkan dengan kualifikasi Piala Asia U23 2022. Akan tetapi, FK Senika menolak untuk melepas Egy ke skuad Garuda Muda. Penolakan ini juga diunggah ke akun Instagram FK Senika Indonesia. Dalam unggahan tersebut, FK Senika menyebut kalau Egy harus segera terbang ke Senika. Sebelumnya, Egy sempat membela timnas Indonesia senior di ajang playoff kualifikasi Piala Asia 2023. Egy diminta untuk kembali ke Senika untuk mempersiapkan diri menghadapi pertandingan-pertandingan Liga Slovakia yang lainnya. Selain itu, FK Senika juga menutup ruang untuk bernegosiasi dengan PSSI. Sejak Egy pertama kali bergabung, FK Senika sudah memberitahu kalau Egy cuma bisa membela timnas Indonesia senior. Selain itu, Egy juga cuma diperbolehkan bermain di pertandingan internasional resmi yang ada di kalender FIFA. Menariknya, kebijakan FK Senika ini justru mendapatkan dukungan dari netizen Indonesia. Mereka mendukung FK Senika yang memulangkan Egy setelah playoff kualifikasi Piala Asia 2023. Salah satunya berpendapat kalau kembalinya Egy ke Senika di Eropa bisa jadi berkah tersendiri. Pasalnya spot kosong Egy bisa memberikan kesempatan main untuk pelapisnya di skuad yang junior. Pendapat lain menyebut kalau Egy juga harus menambah jam terbangnya di Eropa. Apalagi Egy sudah tampil reguler dan mencatatkan menit bermain yang lebih banyak. Terlepas dari itu, nggak sedikit juga yang mengirimkan pendapat kontra. Mereka menyebut kalau ketiadaan Egy akan membuat kekuatan timnas Indonesia jadi berkurang. Pada akhirnya PSSI memulangkan Egy ke Slovakia. Selain Egy, Syahrian Abimanyu dan Rahmat Irianto juga dipulangkan ke klubnya masing-masing. Skill-skill individu Egy. Bersama FK Senika, penampilan Egy terus berkembang dari hari ke hari. Gak heran kalau seiring waktu menit bermain Egy di Senika juga terus bertambah. Baru-baru ini Egy juga mencuri perhatian lewat tantangan bintang FK Senika yakni Thomas Egert. Dalam video yang diunggah kanal YouTube FK Senika, Egy tampak mahir memainkan si kulit bundar. Saat itu keduanya memainkan fun game challenge dan saling beradu skill. Mulai dari menembakkan bola ke mistar gawang sampai mencetak gol lewat sepak pojok. Walaupun tampil mengesankan, Egy harus mengakui keunggulan dari Thomas Egert dengan skor 5-6. Keduanya juga menunjukkan keakraban saat Egy bercanda kalau dia sudah dicurangi. Di akhir video berdurasi 8 menit 55 detik itu, Egy juga menyebut kalau Thomas Egert memenangkan challenge.
Mereka juga bermain adil dan itu cuma fun game saja. Pada bulan Maret silam saat masih memperkuat Lecia Gdansk, Egy juga mempertontonkan skill individunya. Momen ini terjadi saat latihan klub di mana mereka memainkan sesi pertandingan. Saat itu Egy melewati dua pemain sebelum akhirnya mencetak gol ke gawang Zlatan Alomerovic. Sebagai informasi, Alomerovic merupakan mantan penjaga gawang dari Borussia Dortmund. Terlepas dari skill-skill itu, Direktur Olahraga FK Senica David Balda menyebut kalau Egy adalah pemain muda yang sangat bertalenta. Balda juga tahu kalau Egy mendapatkan julukan Messi Indonesia. Balda mengakui kalau Egy juga punya kaki kiri yang bagus terutama dalam menggiring bola. Selain itu, Egy juga punya visi bermain yang baik dalam melakukan serangannya. Egy berharap bisa memainkan peran sebagai pemain sayap atau beberapa di sektor lini tengah. Hal ini juga sering dilakukan oleh sang mega bintang yang sering disama-samakan yakni Lionel Messi. Sumbang 2 assist. Pada Selasa malam kemarin, FK Senica memainkan babak keempat Piala Slovakia musim 2021-2022. Pada laga tersebut, Senica berhadapan dengan klub Divisi 2 yakni OSK Basenova. Pada babak pertama, FK Senica sudah unggul 1 angka lewat gol yang diciptakan oleh Elvis Masike Sukisa. Saat itu, Elvis Masike menceploskan golnya pada menit ke-36. 3 menit seusai turun minum, FK Senica berhasil mencetak gol yang keduanya. Kali ini giliran Milan Djurdjic yang mencatatkan namanya di papan skor. Cuma berjarak 3 menit, FK Senica kembali menjebol gawang Basenova. Gol ketiga tersebut dilesakan oleh Simon Sumbera. Basenova sendiri sempat mencetak gol pada menit ke-58. Saat itu Mario Almaski seakan mencetak gol penghibur sekaligus memperpendek jarak ketertinggalan. Akan tetapi mimpi buruk mulai menghantui Basenova saat Egy mulai beraksi. Egy saat itu baru diturunkan di babak kedua. Pada menit ke-75, Egy berhasil mengirimkan assist untuk gol keempat FK Senica yang dicetak oleh Matius Repa. Gak puas sampai di situ, Egy juga berkontribusi atas gol kelima dari FK Senica. Saat itu, Egy kembali mengirimkan assist untuk Repa. Artinya Basenova kebobolan 2 kali oleh pencetak gol dan pengirim assist yang sama. Sampai peluit panjang akhir pertandingan dibunyikan, skor 5-1 untuk kemenangan Senica nggak berubah. Senica pun lolos ke babak kelima Piala Slovakia. Terlepas dari kontribusi besarnya tersebut, sebenarnya Egy punya peluang emas untuk mencatatkan namanya di papan skor untuk pertama kali di Slovakia. Saat itu, Egy melepaskan tembakan dari luar kotak penalti. Tembakan tersebut meluncur deras menjebol gawang Basenova. Sayangnya wasit menganulir gol tersebut karena menilai ada pemain FK Senica yang berdiri di posisi yang offside. Menjelang akhir laga, Egy juga mendapatkan peluang emas yang keduanya. Saat itu, Egy berada di kotak penalti dan melepaskan tembakan. Sayangnya, tembakan Egy cuma membentur tiang gawang. Itulah ulasan Egy Maulana Fikri yang sekarang jadi andalan di FK Senica. Bagaimana pendapatmu? Apakah Egy akan terus berkembang di klub FK Senica? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.